Jadi memang pemain-pemain keturunan Indonesia inilah yang meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Jadi PSSI ini memilih pemain-pemain keturunan Indonesia bukan untuk menaikkan popularitas dari federasi atau juga dari timnas Indonesia, enggak, tapi murni demi kebutuhan timnas Indonesia. Ini sesuai dengan kebutuhan. Kan pernah saya juga jelaskan, jika tidak ada pemain-pemain keturunan Indonesia di skuad kita, yang sekarang tentunya mereka sudah menjadi pemain nasional semuanya, nggak mungkin permainan timnas kita bisa seperti sekarang ini, sampai masuk ke round 3. Dan jangan lupa loh, timnas Indonesia kita sekarang sedang bersaing untuk lolos ke Piala Dunia, bos. Jayden Osterwolde ke Indonesia, saat Garuda menarik sayap Eropa. Dari stadion yang penuh gegap gempita, fans yang fanatik setengah mati, sampai mimpi-mimpi besar soal menaklukkan Asia. Dan kini, satu nama baru kembali membuat dunia sepak bola nasional heboh, Jayden Osterwolde. Pemain bertahan milik Fenerbahce itu secara mengejutkan dikabarkan akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Bukan cuma rumor, prosesnya sudah mulai jalan. Buat kamu yang belum familiar, Jayden adalah pemain muda keturunan Indonesia yang saat ini main di Liga Top Turki, bahkan sempat jadi incaran klub-klub besar Eropa. Nah, kehadiran Jayden bukan cuma sekadar menambah daftar pemain keturunan yang pulang kampung. Ini bisa jadi gebrakan besar, bahkan revolusi kecil untuk timnas Indonesia. Tapi, seperti biasa, proses naturalisasi itu nggak sesederhana ganti paspor. Ada cerita di balik layar, strategi besar PSSI, sampai reaksi publik yang beragam. Siapa sebenarnya Jayden Osterwolde? Kenapa dia mau gabung timnas Indonesia? Gimana proses naturalisasinya, sampai potensi dampaknya ke skuad Garuda di masa depan? Mari kita telusuri perjalanan si anak Belanda yang bakal jadi tulang punggung pertahanan merah putih. Siapa sebenarnya Jayden Osterwolde? Jayden Quinn Osterwolde lahir di Zwolle, Belanda, pada tanggal 26 April tahun 2001. Ia merupakan pemain bertahan serba bisa main sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan kadang diplot sebagai gelandang bertahan. Keunggulannya, kecepatan, duel udara, dan ketenangan dalam membaca permainan. Karir profesionalnya dimulai di FC Twente, klub asal Belanda yang terkenal jago mengorbitkan pemain muda. Tapi bintang Jayden mulai benar-benar bersinar setelah hijrah ke Turki dan memperkuat Fenerbahce, salah satu klub raksasa negara tersebut. Di sana, Jayden bukan cuma pelengkap. Dia jadi andalan, bahkan tampil di kompetisi sekelas Liga Eropa. Yang menarik, Jayden ternyata punya darah Indonesia dari pihak keluarganya. Meski besar di Belanda dan sempat memperkuat timnas Belanda kelompok umur, dia belum pernah tampil untuk tim senior manapun. Artinya, masih sangat mungkin bagi Jayden untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Isu naturalisasi pemain keturunan sebenarnya bukan hal baru buat Indonesia. Sejak era Christian Gonzalez sampai Jordi Amat dan Sandy Walsh, Indonesia udah sering memanfaatkan jalur ini untuk memperkuat timnas. Tapi kasus Jayden Osterwolde beda, ini bukan sekadar rekrutmen pemain diaspora, tapi perekrutan pemain yang masih sangat muda, bermain di level tinggi, dan punya potensi menembus level dunia. Rumor soal Jayden muncul pertama kali di awal 2024. Saat itu, netizen sepak bola Indonesia sempat heboh ketika akun-akun fanbase menyebarkan kabar bahwa Jayden punya darah Indonesia. Mulanya dianggap sekadar rumor liar, tapi semua berubah ketika PSSI secara terang-terangan menyatakan minat untuk menaturalisasi pemain tersebut.